Ya, ketemu lagi. Pada kesempatan ini kita akan belajar cara menentukan jarak dari titik ke garis. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menentukan jarak dari titik ke titik. Sekarang jarak dari titik ke garis. Sebelum masuk ke contoh, sebenarnya apa sih jarak dari titik ke garis itu? Yang dimaksud itu seperti apa? Jadi misalkan kita punya garis AB, di sini A, di sini B, ada titik di luar garis, kita kasih nama titiknya itu titik M. Di sini ada titik M. Ini. Nah, yang dimaksud dengan jarak dari titik M ke AB itu yaitu kita tarik garis M ini tegak lurus dengan garis AB. Ini tegak lurus. Nah, yang dimaksud dengan jaraknya itu yaitu ini. Panjang dari M, misalkan ini kita kasih nama N, berarti jaraknya itu yaitu panjang MN. Ini yang dimaksud dengan jarak dari titik ke garis. Jadi tegak lurus. Saya review beberapa sebagai bekal untuk perhitungan ke belakang nanti. Yang pertama itu diberikan segitiga. ABC, kita kasih nama di sini A, di sini B, di sini C. Di depan sudut A itu ada A kecil, di depan sudut B ada B kecil, di depan sudut C ada sisi C kecil. Dengan rumus Pythagoras kita punya B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat. Ini dengan rumus Pythagoras kita punya seperti ini. B kuadrat yang di sini sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat. Jadi nanti kalau misalkan kita diminta untuk menentukan B, itu akar dari A kuadrat ditambah C kuadrat. Kalau misalkan yang diminta C, berarti nanti akar dari B kuadrat dikurangi C kuadrat, dikurangi A kuadrat, maaf. Nah, kalau yang diminta A, berarti nanti akar dari B kuadrat min C kuadrat. Ini rumus Pythagoras. Masih dari segitiga yang ini, segitiga ini kita punya rumus luas. Luas segitiga itu rumusnya setengah alas kali tinggi. Berarti luas segitiga itu bisa setengah alasnya C dikali tingginya A, atau setengah alasnya A tingginya C. Jadi ketika alasnya C itu maka tingginya A. Kita lihat segitiganya seperti pada gambar. Tapi kalau diputar alasnya itu yang A, maka yang jadi tingginya itu yang C. Tapi luasnya tidak berubah. Sama-sama segitiganya masih sama. Jadi luasnya masih sama. Seperti itu pengantar. Sekarang kita masuk ke contoh cara menentukan jarak dari titik ke garis. Ya, contoh soal pertama kita akan selesaikan bersama-sama. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H mempunyai panjang rusuk 10 cm. Kita diminta untuk menentukan jarak antara titik B dan garis EG. Kita coba jawab bersama-sama. Yang pertama kita lakukan, kita gambar dulu kubusnya. Ini kubusnya. Kita gambar, kita beri nama A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian kita diminta untuk menentukan jarak B ke EG. B di sini, EG di sini. Garis EG. Kalau rusuknya 10 cm. Ini juga 10 cm. Sini juga 10 cm.
Jarak itu berarti tegak lurus ya, tadi ya sudah dijelaskan, berarti ini tarik ke sini, tegak lurus ya. Nah, posisinya di tengah-tengah, sebenarnya jatuhnya di tengah-tengah itu, nah kurang tengah ya. Nah kayak gini, ini tegak lurus, ini kita diminta untuk menentukan jarak X, ini tegak lurus posisinya. Kita buat segitiga bantuan di sini, nah sini ke sini, nah kayak gitu. Sekarang kita lihat dulu segitiga ABE. ABE ini, ABE seperti ini, A B E, di sini A B E. Panjangnya sini 10, karena kubus berarti di sini juga 10. AB itu berarti akar dari 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat sama dengan akar dari 100 ditambah 100 sama dengan akar 200. 200 itu 100 dikali 2, 100-nya bisa diakar, berarti 10 akar 2. Nah, 10 di sini 10 cm, di sini 10 cm, berarti di sini sisi miringnya 10 akar 2. Diagonal sisi seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat kasus yang sama untuk segitiga BCG. BC di sini 10, CG juga 10, berarti di sini juga 10 akar 2. Caranya sama seperti ini tadi. Terus kita lihat segitiga EFG. EF ini 10, FG juga 10, berarti EG 10 akar 2. EG sini 10 akar 2 juga. Nah, berarti kita punya BEG itu adalah segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi BEG di mana sisinya 10 akar 2. Seperti ini kalau digambar. Ya, ini segitiga sama sisi kurang sisi ya. Nah, saya ulang. Nah, ini. Nah, seperti ini. Di sini B, di sini B, terus di sini E, di sini G. Kita diminta untuk menentukan jarak BEG, B ke EG, berarti ke sini. Garis yang kuning ini saya pindah ke sini. Nah, ini adalah X-nya. Kita diminta untuk menentukan X. Sini panjangnya 10 akar 2, di sebelah sini 10 akar 2, sini EG juga 10 akar 2. Ini ada di tengah-tengah. Jatuhnya di tengah-tengah segini, berarti kalau E ke G 10 akar 2, berarti dari sini separuhnya, berarti di situ hanya 5 akar 2. Sekarang kita diminta untuk menentukan X. Kita hitung dengan rumus Pitagoras. Sini ya, X-nya berarti X sama dengan akar dari, dengan Pitagoras sisi miring dikuadratkan 10 akar 2 dikuadratkan dikurangi yang sini 5 akar 2 dikuadratkan ya, 5 akar 2 dikuadratkan seperti itu. Ketemu di sini 10 akar 2 berarti 10 dikuadratkan itu 100, akar 2 dikuadratkan 2, 100 kali 2 200 dikurangi 5 akar 2, 5 dikuadratkan 25, akar 2 dikuadratkan 2, 25 kali 2 50 sama dengan akar 150. 150 itu 25 dikali 6, 25 kali 6, 25 nya bisa diakar 5, 6 nya nggak bisa, berarti 5 akar 6. Seperti itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, diketahui kubus ABCDEFGH mempunyai panjang rusuk 10 cm. Titik T merupakan perpotongan antara garis EG dan FH.
Pertanyaannya di situ, tentukan jarak antara titik A ke garis CT. Ya, kita coba selesaikan. Yang pertama kali kita lakukan, kita gambar dulu kubusnya. Kita gambar, kita beri nama ABCDEFGH. Ini kubusnya, namanya seperti biasa ya. ABCD, di sini A, B, C, D, E, F, G, H. G, H ya. Rusuknya yang diminta 10 cm. Nah, kita diminta untuk menentukan jarak A ke CT. T-nya mana? T merupakan perpotongan antara EG dan FH. EG ini, FH ini. Berarti T ada di sini. Kita diminta untuk menentukan jarak A ke CT. Ini CT. Kita diminta untuk menentukan jarak ini. Nah, ini. Ya, seperti itu. Kita akan coba ya. Kalian fokus ke segi 4 ACGE dulu. Ini saya pindah ke sini aja. Segi 4 ACGE. Perhatikan segi persegi panjang ini. Nah, kayak gini. Di sini ada AC, ada GE. Ya. AC itu ini. Karena ini kubus berarti BC juga 10 cm. AC AB 10 cm, BC 10 cm. Berarti AC di sini 10 akar 2. Kita sudah cari ya dengan Pitagoras, sudah sering banget kalau diagonal sisi berarti 10 akar 2 cm. CG itu ini tingginya, karena ini kubus berarti tingginya sama 10 cm. Di sini 10 cm. T di tengah-tengah EG. Ya, di sini EG, T-nya ada di tengah-tengah sini, berarti ada di sini. Nah, di sini ada T. CT tarik. Nah, kita diminta untuk menentukan jarak A ke CT, tegak lurus. Ya, nggak di tengah ya, berarti itu ya. Kita lihat di sini EG panjangnya 10 akar 2, berarti TG separuhnya, ini separuhnya 5 akar 2 setengahnya. Nah, terus dari sini ini TC kita hitung dulu. Kita akan cari TC dulu dengan rumus Pitagoras. Kita cari ya. Sini hitungan ke sini aja. Nah, dengan rumus Pitagoras berarti kita peroleh akar dari yang ini kuadrat, berarti 10 kuadrat ditambah, karena ini sisi miring berarti ditambah yang 5 akar 2 kuadrat ini, 5 akar 2 dikuadratkan ya, 10 dikuadratkan 100, 5 akar 2 dikuadratkan 5 dulu dikuadratkan 25, terus akar 2 dikuadratkan 2, 25 kali 2 50, ketemu akar dari 150 itu 25 kali 6, 25 nya bisa diakar, 6 nya enggak, berarti ketemu 5 akar 6 ini. Sekarang kalian fokus ke segitiga ACT. Ini CT. Ini panjangnya sama dengan EA, sama dengan CG. Panjangnya 10 cm, sama dengan ini. Nah, kita fokus, saya potong aja segitiganya ke sini. Nah, ACT saya ulang. Nah, di sini AC T. AC di sini 10 akar 2. CT itu ini tadi sudah dihitung, ini 5 akar 6. 5 akar 6
terus ini 10. Kayak gitu. Yang ditanya ini, dibedakan aja warnanya. Ini yang ditanya, ini X nya, dimana X nya tegak lurus ya. Ini gambarnya dibenerin sedikit. Nah gini segitiganya, T nya sini. Nah itu kita akan menghitung nilai X. Kita lihat segitiganya itu segitiga ACT, alasnya boleh AC boleh CT. Kita hitung 2 kali, tapi luas segitiganya tidak berubah. Kalau alasnya AC, luasnya itu setengah alasnya AC, setengah alasnya AC berarti 10 akar 2, tingginya 10. Kalau luasnya CT berarti rumus luasnya setengah alasnya yang 5 akar 6, 5 akar 6, tingginya yang ini. Segitiga ini kan bisa alasnya ini, tingginya ini, tingginya yang 10. Atau kita lihat lagi segitiga ACT, alasnya yang ini, tingginya yang itu. Berarti 5 akar 6. Kalau alasnya 5 akar 6, tingginya yang X. Ini yang akan kita cari. Kita hitung setengah dengan setengah, bisa kita eliminasi. Ini 5 kita bagi 5 sebelah sini, ini kita bagi 5 sisa 2. Akar 2 dibagi akar 2 habis, akar 6 dibagi akar 2 sisa akar 3. Berarti di sini kita punya ini masih ada 2 sama 10, berarti 2 kali 10 masih ada 20. Ini sama dengan akar 3X. Nah, berarti X nya itu 20 per akar 3. Bentuk ini belum dirasionalkan, kita rasionalkan dulu. Dikali akar 3 per akar 3 sama dengan 20 per 3 akar 3. Ini jawabannya ya. Soal yang ketiga, mudah-mudahan setelah ini paham ya. Diketahui kubus PQRSTUVW mempunyai panjang rusuk 10 cm. Titik A terletak di pertengahan rusuk RV. Kita diminta untuk menentukan jarak titik V terhadap garis TA. Seperti biasa, kita gambar dulu kubusnya A, B, C, D, E, F, G, H. Oh, ini bukan kubus A, B, C, D, F, G, H ya, tapi kubus PQRSTUVW. Sama aja ya, tetap menamainya dari sini PQRSTUVW ya. Ini rusuknya 10 cm. Saya buat 10 terus biar apal dulu. Titik A terletak di pertengahan RV. RV mana? Di sini ya. Sini titik A, sini A ya. Pertanyaannya, jarak titik V ke TA. Ini TA, ini V ke TA, berarti nih ke sini ya. Kayak gitu, tegak lurus ya. Jarak selalu tegak lurus. TV itu sebenarnya posisinya begini, di atas TV, karena sama-sama di atap, walaupun gambarnya itu miring di sini, miring seperti ini, tapi sebenarnya dia lurus begini. Terus V ke sini, ini juga turun ke bawah. Ini kita kasih nama A tadi ya, di sini A, berarti V ke A itu seperti ini. Nah, ini A. TV itu ke sana, lurus sebenarnya di atas. VA segini turun di bawah. Nah, TA ini. Nah, kayak gitu. Yang diminta jarak V ke TA, tegak lurus. Ya. Nah, ini yang diminta X-nya. Sekarang kita masukkan dulu komponen-komponennya. Karena VR ini sisinya 10, berarti VA ini separuhnya. Ini 5. Berarti separuhnya dari ini kan, separuhnya dari 10. Berarti di situ 5. Terus TV ini
rusuknya di sini 10, TU 10, UV juga 10, berarti TV itu 10 akar 2. Berarti di sini 10 akar 2. Nah, kita hitung dengan Pitagoras. Sekarang kita mencari TA. Ini dulu kita cari dengan Pitagoras. Akar dari, kita ulang-ulang terus ya, Pitagoras 10 akar 2 dikuadratkan yang sebelah sini, terus nanti yang sebelah sini ini ditambah dengan yang 5 kuadrat, 5 juga dikuadratkan ya, ketemu 10 akar 2, 10 nya dikuadratkan 100, akar 2 nya dikuadratkan 2, berarti 200, ditambah 5 dikuadratkan 25, berarti ketemu 225, akar 225. Oh, kebetulan bagus nih angkanya 15. Ya, berarti di sini panjang ini 15 cm. Nah, sekarang kita fokus ke segitiga TVA. TVA atau ATV sama aja. Segitiga ATV. Apa kita gambar lagi di sini? Ya, boleh kita gambar lagi di sini. Nah, kayak gini. Terus ada ini. Nah, ini segitiganya ya. Sini ada A, V, T. Di sini 10 akar 2, di sini 5, di sini tadi 15 ya. Segitiga ini alasnya setengah alas kali tinggi. Alasnya bisa macam-macam. Kita mau buat AT sebagai alas boleh, berarti nanti tingginya, kalau AT sebagai alas berarti nanti tingginya ini X yang ditanya. Kalau alasnya AV berarti tingginya yang ini. Kalau alasnya yang TV berarti tingginya yang VA. Kita ambil 2 aja untuk perbandingan. Di sini saya ambil yang alasnya AV, berarti di sini setengah. Alasnya ini berarti 5 dikali tingginya 10 akar 2. Nah, ini setengah alas kali tinggi. Alasnya yang AV, alasnya yang ini. Nah, ini AV alasnya. Sama dengan, sekarang ganti alasnya yang ini. TA kita buat, berarti setengah alasnya 15. Tingginya kalau alasnya 15 berarti tingginya yang ini. Nah, yang X ini yang kita mau cari. Tingginya X. Perbandingan di sini setengah dengan setengah bisa dieliminasi. 5 sini bagi 5, sini bagi 5 masih 3, berarti X sama dengan 10 akar 2 dibagi 3 atau 10 per 3 akar 2. Seperti itu, mudah. 3 dulu contoh bagaimana cara menentukan jarak dari titik ke garis. Mudah-mudahan paham dengan apa yang saya sampaikan. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.